Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam program Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan Universitas Darmas Indonesia. Kali ini kita berjumpa dalam mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Adelia Alfiriani MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Bapak Dwi Suyono, saya Varianti, Ibu Maulidia Husna, dan Bapak Mulyadi. Kami akan mempresentasikan materi terkait dengan konsep dasar kurikulum. Terkait dengan konsep dasar kurikulum, ada 4 submateri yang akan didiskusikan. Yang pertama, pengertian kurikulum. Yang kedua, kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Ketiga, fungsi dan peran kurikulum. Dan keempat, komponen-komponen kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurire yang artinya tempat berpacu. Dalam dunia pendidikan, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa untuk memperoleh ijazah. Untuk mendapatkan rumusan tentang pengertian kurikulum, para ahli mengemukakan pandangan yang beragam. Berikut ini adalah pengertian kurikulum menurut beberapa ahli. Untuk mengakomodasi perbedaan pandangan tersebut, Hasan pada tahun 1988 mengemukakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam 4 dimensi, yaitu kurikulum sebagai suatu ide, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, kurikulum sebagai suatu kegiatan, dan kurikulum sebagai suatu hasil. Kurikulum memiliki kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan yang memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi serta proses pendidikan. Kurikulum juga memberikan landasan teoritis bagi pengembangan kurikulum berbagai satuan pendidikan. Kurikulum memiliki fungsi yang beragam, dilihat dari berbagai sudut pandang. Misalnya dilihat dari stakeholder yang berkait dengan kurikulum itu, maupun dilihat dari karakteristiknya. Berikut ini adalah beberapa peran dan fungsi kurikulum dalam pendidikan. Dilihat dari cakupan dan tujuannya, menurut McNeil 1990, isi kurikulum memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi pendidikan umum, fungsi suplementasi, fungsi eksplorasi, dan fungsi keahlian. Berkaitan dengan fungsi kurikulum, Alexander Angelis dalam Hamalik tahun 2011 mengemukakan 6 fungsi kurikulum untuk siswa, yaitu fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Selain memiliki beberapa fungsi sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan, Hamalik tahun 2011 menyatakan bahwa paling tidak kurikulum memiliki 3 peranan, yaitu peranan konservatif, peranan kritis atau evaluatif, dan peranan kreatif. Kurikulum terdiri dari 5 komponen utama, yaitu tujuan, isi atau materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. 5 komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dari 5 komponen utama tersebut, bisa dijabarkan menjadi 6 komponen, yaitu tujuan, isi atau materi, media yaitu sarana dan prasarana, strategi pembelajaran, proses belajar mengajar, dan evaluasi.
Penjelasan terkait 6 komponen kurikulum tersebut dapat disimak pada slide-slide berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.